Special Edition Internet of Things edisi yang kedua pada hari ini. Baik, saya akan buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di webinar Roundtable Special Edition Internet of Things edisi yang kedua. Acara ini merupakan acara yang diadakan oleh Aptikom dan juga Bisa AI. Pada webinar sesi kali ini, kita akan membahas mengenai digital startup opportunities and challenges in new normal. Ya, mungkin di sini Bapak Ibu belum bisa join semua ya. Jadi sebagai informasi, ada juga Bapak Ibu yang join melalui channel YouTube Bisa AI. Namun mungkin kita special edition Bapak Ibu bisa join melalui channel yang kedua pada hari. Baik, saya akan buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Aptikom selamat siang, Bapak Ibu orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Solikin datang di webinar Roundtable Special Edition Internet of Things dan juga sebagai dosen sistem informasi Universitas Bina acara yang diadakan oleh. Dan yang kedua adalah saya sendiri. Nama saya Octaviano Pratama, Chief Scientist dari Bisa AI. Mungkin sedikit informasi untuk webinar pada kali ini adalah webinar edisi yang kedua yang diselenggarakan atas penyelenggara Aptikom dan juga Bisa AI. Nah, banyak juga Bapak Ibu yang bertanya mengenai event ini apakah gratis atau berbayar. Event ini gratis ya Bapak Ibu. Namun untuk sertifikat yang telah diinformasikan oleh panitia itu berbayar Rp25.000 yang akan dikirimkan ke masing-masing email Bapak Ibu dan atau juga bisa diakses melalui halaman Bisa Tampil paling lambat 1 minggu setelah acara ini berlangsung, seperti itu. Baik, mungkin saya sapa dulu teman-teman yang ada di YouTube. Oh ya, sebentar. Di sini sudah cukup banyak yang ada di YouTube. Kalau di datanya Bisa AI ini sudah sampai hampir 100 orang Pak Solikin. Ya, lumayan. Oke, ini baru 64 sedang di follow up oleh panitia. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita akan segera mulai sesi webinar pada hari ini. Teman-teman yang ada di YouTube mungkin agak sedikit delay sekitar beberapa detik. Namun kualitasnya tetap terjaga. Jadi bisa memilih antara dua channel, antara Bisa Tampil dan YouTube. Oke, Pak Solikin sudah siap? Bismillah, siap. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai untuk webinar pada hari ini. Untuk narasumber yang pertama adalah Bapak Solikin dengan judul Membangun Digital Startup dan Startup Internet of Things. Dipersilakan Pak Solikin. Baik, sebelumnya saya ingin tanya dulu apakah sudah muncul layar PPT saya? Sudah Pak. Sudah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Solikin. Tadi sudah diperkenalkan oleh moderator kita, Kang Oktav. Saya sehari-hari sebagai dosen di Universitas Bina Insani dan sudah hampir 8 tahun berkecimpung di Aptikom, Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer, di mana sudah 2,5 periode, 1 periode dalam 4 tahun, saya diamanahi sebagai Direktur Eksekutif. Aptikom adalah sebuah asosiasi pendidikan tinggi yang anggotanya seluruh Indonesia kurang lebih ada 1.000 perguruan tinggi dan kurang lebih ada sekitar 2.500 program studi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan sama-sama berbincang mengenai digital startup, membangun digital startup di era new normal. Terima kasih kepada Bisa AI yang sudah memberikan kesempatan kepada saya
Buat rekan-rekan semua, secara teknis detail nanti pembicara kedua yang langsung disampaikan oleh yang sekaligus juga moderator, yaitu Octav. Saya lebih senang memanggilnya Kang saja, karena kebetulan saya tinggal di Bandung. Baik, kita mulai. Ini agenda saya. Pertama, kita akan melihat sepintas tentang Megashift. Mungkin semua sebenarnya sudah hafal, sudah mengenal apa itu Megashift ya. Kemudian yang kedua adalah mengenai digital startup, dan yang ketiga IoT opportunities and challenges, dan yang keempat adalah conclusion. Sebelum lebih lanjut, saya ingin menyampaikan cuplikan satu kalimat dari Alain Lonses, Managing Director of the Center for the Development and Application of IoT Technology, ya, a global research program based at the Georgia Institute of Technology, di mana Alain mengatakan, we are in the foothill of hug mountain we have to climb. We can barely guess how big the IoT transformation is going to be. Yang kira-kira kalau diterjemahkan kurang lebih bahwa kita saat ini sedang berada di kaki dari sebuah bukit atau gunung di mana kita harus mendaki, dan seberapa transformasi IoT yang akan terjadi itu kita juga sebetulnya masih belum dapat memahami dengan baik gitu ya. Kemudian juga dari Stephen Hawking ya, we are the now connected by the internet. Maaf, agak ketutup ya, tapi intinya bahwa kita saat ini berada pada situasi kondisi sebuah internet di mana seperti neuron di dalam otak gitu ya. Baik, kita mulai dengan sepintas tentang Megashift. Nah, di sini seperti yang sudah kita sama-sama ketahui, terdapat 4 atau the 4 consumer Megashift in time of COVID-19 crisis ya. Jadi di sini ada perubahan besar stay at home lifestyle, kemudian bottom of the pyramid, kemudian go virtual, dan empathic society. Di mana di dalam Megashift ini yang pertama stay at home lifestyle, di mana kita semua dipaksa untuk working, living, playing, yaitu di rumah. Walaupun sekarang di beberapa daerah sudah mulai dibuka akses PSBB-nya, namun demikian kita tetap harus selalu mengikuti protokol yang ditentukan, begitu ya. Kemudian yang kedua Megashift bottom the pyramid, di mana kalau dulu kita katakanlah belanjakan barang-barang yang sifatnya di puncak piramid ya, the second need, ke dasar piramid ya, ke first need, kebutuhan kehidupan sehari-hari untuk makanan, untuk kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada empathic society, di mana dengan adanya wabah COVID ini memunculkan satu empati solidaritas sosial baru begitu ya.
Dan yang paling terpenting, the four consumer mega shift adalah go virtual, di mana penggunaan masif dari media virtual atau digital. Dan disinilah IoT adalah bagian dari go virtual. Megashift yang ketiga, go virtual. Di sana antara lain ada virtual experience is the next big thing, ya. Kemudian ada the emerging virtual sosial. Kemudian ada flexible working, di mana diperkirakan dari mulai konsep bekerja 9 jam dalam sehari menjadi 5 jam. Namun demikian diperkirakan akan ada revolusi baru, yaitu bekerja 3 hari di rumah dan 2 hari di kantor. Di beberapa belahan bumi lain di Eropa, konon katanya sebenarnya sebelum era COVID pun pola bekerja sudah dimulai dengan remote, begitu ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, yang kedua kita masuk agenda digital startup. Apa sih sebetulnya pengertian digital startup ini? Di sini Steve Blank and Bob Dorff mendefinisikan sebagai the startup is temporary organization, ya, designed to search for repeatable and scalable business model. Jadi, apa itu digital startup atau startup digital? Adalah sebuah organisasi yang dirancang temporary, ya, untuk sementara, to search, untuk mencari sebuah model bisnis yang berulang dan memiliki skala, begitu ya. Artinya bahwa next dari digital startup tentunya menjadi sebuah perusahaan yang tentu diharapkan akan memberikan satu solusi di mana impact-nya adalah dapat memberikan kemakmuran kepada pelaku digital startup itu sendiri, begitu ya. Nah, di situ ada ilustrasi, ada Amadeus, ya, kemudian Facebook, Uber, PayPal, ya. Nah, konon katanya sebuah startup, ya, is called digital, ya, dikatakan sebagai sebuah digital startup, ya, ketika menggunakan komponen utamanya adalah sebuah teknologi, gitu ya. Investasi utamanya adalah sebuah teknologi. Dan tentu pada kesempatan ini yang dimaksud adalah nanti teknologinya adalah teknologi IoT. Di sini ada beberapa contoh an automated business process through the use of hardware and software. Contohnya adalah Amadeus. Kemudian the exploitation of data to produce service. Contohnya ada Facebook, ya. Jadi Facebook ini adalah sebuah aplikasi yang lebih banyak pada eksplorasi data untuk memberikan layanan, gitu ya, produk. Kemudian delivery online, contohnya ada Uber dan ada permission of transaction. Di situ contohnya adalah PayPal. Teman-teman peserta webinar, di sini ada klasifikasi startup, yaitu kalau kita lihat ada 4 posisi, di mana di sebelah kiri ada non-embedded services, ya. Kemudian yang di sebelah kanan adalah embedded services. Yang di sebelah atas ada transaction service, dan yang sebelah bawah adalah non-transaction service. Nah, contoh di sini ada PayPal, ya. PayPal itu non-embedded services, gitu ya. Jadi layanan yang tidak
ditanam begitu ya. Tetapi masuk kategori PayPal itu adalah transactional services gitu ya. Sedangkan Facebook itu masuk not transactional service gitu ya. Termasuk Dropbox ya, LinkedIn. Jadi ketika kita menggunakan LinkedIn, Facebook, Dropbox, maka tidak ada transaksi di situ ya. Utamanya ada transaksi keuangan gitu ya. Beda dengan PayPal, beda dengan Courseware, beda dengan Babel. Sementara Flipboard ya, kemudian Medium adalah sebuah aplikasi embedded services yang non-transactional service. Sedangkan tadi Amadeus, Airbnb, Uber, Joomla adalah sebuah embedded service ya yang masuk kategori transactional service. Ini adalah digital startup trajectory atau semacam peta jalan begitu bagi digital startup. Yang pertama adalah opportunities identification ya, identifikasi peluang. Kemudian preliminary reflection. Kemudian yang ketiga adalah feasibility study and business model. Kemudian yang keempat adalah project. Kemudian yang kelima adalah proof of concept. Kemudian yang keenam adalah marketing testing ya. Kemudian yang ketujuh adalah fundraising and venture creation. 8 adalah business model implementation. Dan yang ke-9 adalah growth. Jadi teman-teman ketika ingin menjadi pelaku digital startup di bidang IoT, saya kira juga tahapannya kurang lebih sama ya. Jadi pertama adalah identifikasi peluang begitu ya, dan seterusnya sampai dengan masa pertumbuhan. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah sebuah scoring the circle of digital innovation. Jadi di situ pertama bisa dikatakan ada sebuah customize ya dari sebuah produk, kemudian dilakukan digitize, kemudian kita lakukan advertise ya, dan pada akhirnya adalah monetize. Jadi tujuan utama dari digital startup itu adalah monetize ya, walaupun tidak mudah, namun demikian ketika suatu new product sudah di-customize, sudah digitize, dan berhasil di-advertise, bisa diterima oleh netizen, oleh masyarakat, maka akan menghasilkan satu monetizing yang sangat luar biasa. Saya kira contohnya sudah banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimana misalkan satu aplikasi Gojek, kemudian sejenisnya Uber, ya, kemudian Grab, ya, dan seterusnya sudah mulai memetik monetize yang sangat luar biasa. Ini contoh adalah business case in the transportation value chain, ya. Jadi di sini ada tradisional taxi value chain dan ada Uber value chain. Bagaimana ketika kita melakukan pemesanan taksi era dulu ya, kita harus telepon dulu ke operator, kemudian nanti operator menjawab, mencatat kita namanya siapa, berada di titik mana, kemudian tujuannya kemana, begitu ya. Baru nanti disampaikan ke driver mencari alamat kita yang kadang belum tentu ketemu, ya. Baru nanti pihak perusahaan memperoleh profit di situ ya. Nah, bandingkan dengan konsep menggunakan aplikasi digital, ya, Uber value chain, kita cukup tap
sekali, maka tidak perlu lagi repot-repot kita menunggu jawaban dari operator apakah taksinya tersedia atau tidak ya. Bahkan pasti tersedia. Kalau dulu kita pesan taksi belum tentu bisa ya. Saya dulu waktu era konvensional, katakanlah minded satu jenis taksi tertentu, seringnya ketika pesan tidak dapat gitu ya. Dan ketika di stop di pinggir jalan pun taksi yang bersangkutan tidak mau karena sudah dipesan orang lain atau sudah membawa penumpang. Tapi dengan menggunakan satu aplikasi Uber, maka dijamin insya Allah kita selalu akan memperoleh taksi dan kita tidak perlu repot-repot harus menunggu konfirmasi dan lain sebagainya. Nah, ini adalah value proposition ya dari katakanlah sebuah contoh aplikasi Uber di mana digitize-nya easing the taxi reservation process ya, matching in real time the available capacity of private driver with transportation need ya. Jadi menjadi mudah pesan taksinya, customize-nya cost reduction and trip optimization ya. Dampaknya jadi lebih murah dibandingkan dengan taksi yang konvensional gitu ya. Kemudian advertise-nya viral marketing added to feedback or user experience begitu ya. Setiap kita selesai menggunakan satu jasa aplikasi online, maka kita diminta untuk memberikan feedback begitu ya. Jadi di situ sekaligus juga sebetulnya promote the service ya, enrich the user community ya. Jadi kekayaan dari model advertise Uber atau sejenisnya adalah community and promote ya the services ya. Kemudian monetize-nya bagaimana? Commission on each transaction ya, expanding the business and rich return on investment. Jadi ketika kita pesan malah terkadang kita uang dipotong duluan. Kalau dulu kalau kita pesan taksi, kita pakai dulu taksi, baru pihak taksi itu memperoleh uang dari kita, begitu ya. Ini adalah sebuah penegasan dari competitive advantage based on intangible ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada market, di sini ada unregulated, di sini ada regulated ya. Kemudian di sini ada operation, intangible dan tangible. Jadi di sini contohnya Netflix. Netflix itu adalah sebuah aplikasi yang dari sisi market harus mengikuti regulated ya. Bagaimana kerjasama Netflix kalau tidak salah dengan PT Telkom itu something ada sesuatu gitu ya, di mana Netflix bagaimanapun harus mengikuti regulasi yang ada. Beda dengan YouTube, Facebook, Google ya, di situ dia tidak satu aplikasi yang dikembangkan tidak regulated begitu ya. Oleh karena itu YouTube bisa diterima di seluruh muka bumi ini, begitupun juga Facebook ya, begitupun juga Google, tidak mengenal batas waktu, ruang, batas negara, batas budaya, batas agama ya. Ketika orang mau mencari sesuatu maka buka Google. Jika sesuatu melihat satu tayangan video tinggal buka YouTube ya, dan seterusnya dan seterusnya. Beda lagi dengan Amazon itu dioperasionalkan dengan tangible begitu ya. Begitupun dengan Airbnb atau Uber ya. Dia harus mengikuti regulated. Bagaimana kemarin dulu kita sempat mendengar hingar-bingar bagaimana penentuan harga ya untuk khususnya Uber ya, kemudian Grab dan lain sebagainya dari pemerintah karena masih masa transisi melindungi kepentingan dari investor-investor yang terlebih dahulu sudah membuka perusahaan-perusahaan seperti taksi konvensional, hotel konvensional begitu ya. Berikutnya adalah digital deep tech startup capability. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang digital startup, maka
kita harus memiliki kemampuan organisasi, kemampuan teknologi, dan kemampuan kognitif. Ya. Cognitive capability, ability to see, understand, and meet market demand. Ya. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang digital startup, ya pada umumnya, termasuk juga nanti digital startup di bidang IoT, maka kita harus memiliki kemampuan apa sih yang diperlukan oleh pasar begitu ya. Nah, misalkan di era pandemik ini orang mau potong rambut, merasa ketakutan begitu ya, bisa tidak kita dengan kreasi kita, dengan inovasi yang kita miliki, lalu kita membuat satu alat cukur yang berjarak begitu ya. Kalau itu bisa, maka insya Allah akan laris manis begitu ya. Kemudian kemampuan technological capability. Di situ the technology support ya by hardware and software. Jadi harus menguasai dari sisi teknologinya baik software maupun hardware. Kemudian kemampuan organisasi ya. Ability to manage human resources effectively ya. Jadi harus memiliki kemampuan untuk mengorganisasi SDM, termasuk pegawai, termasuk juga rekanan dan lain sebagainya. Baik, berikutnya kita masuk ke IoT opportunities and challenges. Mungkin ini saya cepat saja begitu ya. Di sini konon diperkirakan pada tahun ini, tahun 2020, saya membuat tayangan ini kurang lebih pada tahun 2015 atau 16 ya, jadi masih 5 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa pada tahun 2020 itu akan ada 44 zettabyte ya data. Kenapa demikian? Karena setiap hari kita upload gambar, kita upload video, kita upload status, dan lain sebagainya ya. Dan diperkirakan akan ada 80 miliar alat-alat yang terkoneksi dengan IoT. Ini adalah sebuah peluang bagi rekan-rekan ketika ingin menjadi pelaku digital startup di bidang IoT ya. Jadi sangat terbuka sekali, di mana dari sisi teknologi yang semula hanya WiFi ya, mempunyai keterbatasan jarak ya. Sekarang dengan LiFi jaraknya menjadi lebih jauh dan kecepatannya menjadi lebih tinggi ya. What is IoT definition? Di sini dikatakan the IoT can be viewed ya as a global infrastructure, adalah dapat dipandang sebagai sebuah infrastruktur global for the information society ya, enabling advanced service by interconnecting physical and virtual things based on existing and evolving interoperable information and communication technology. Jadi kurang lebih bahwa IoT adalah sebuah infrastruktur yang dapat menyajikan informasi secara global baik fisik maupun virtual begitu ya, dengan menggunakan IT tentunya. Kemudian ini kurang lebih gambaran dari histori dari IoT ya. Jadi semula pada tahun 80-90-an itu ada telemetri, kemudian 2000-an ada mesin to mesin, ubiquitous ya. Kemudian 2000 sampai sekarang ada IoT, Internet of Things. Jadi semula orang itu berinteraksi orang dengan orang, kemudian berikutnya ada interaksi mesin dengan mesin ya. Kemudian objek dengan objek ya. Jadi ada person to person, mesin to mesin, dan objek to objek. Saya kira IoT dapat masuk kategori sebuah tool yang dapat menghubungkan mesin to mesin maupun objek to objek secara otomatis gitu ya. Kemudian term yang digunakan di dalam IoT, apakah teknologi, aplikasi, dan requirement. Di sini ada type of sosial, kemudian di sini adalah type of interaction ya. Jadi di sini ada M2M, mesin to mesin, ada logistik, vending machine, dan sebagainya. Kemudian ada IoT ya, mobile, sensor network, RFID ya, dan seterusnya. Kemudian ada
industrial IoT, kemudian ada consumer IoT, ya, kemudian ada IoT of everything. Ya, jadi sebetulnya nanti rekan-rekan bisa memahami bahwa di atas IoT itu ada IoE, ya, yaitu Internet of Everything. Jadi di sini ada cloud, big data, automating process, connected car, smart grid, smart factory, ya. Nah, di sini type of interaction-nya bisa tadi ya P2P, ya. Di sini kemudian P2M, ya, personal to machine, kemudian machine to machine, dan di sini ada Internet of robot gitu, ya. Ini adalah IoT teknologi, ya, Everything Connect. Jadi bisa IoT dimanfaatkan untuk healthcare, industrial, consumer, city, environment, transport, agriculture, energy, metering. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi pelaku digital startup di bidang IoT, silahkan dipilih mau di bidang apa, ya. Contohnya ada eFishery, adalah sebuah digital startup yang membuat pakan ikan secara otomatis, begitu, ya. Jadi kapan ikan itu harus makan, kemudian berapa jumlah pakan yang diberikan, ya. Jadi eFishery adalah sebuah digital startup yang dikembangkan untuk saya kira sektor agriculture, ya. Betul ya, agriculture, ya. Jadi banyak lagi yang lainnya. Kemudian ini adalah Internet of Things product service logic, ya. Jadi bisa diterapkan di berbagai benda atau alat, ya. Bisa di jam, bisa di sepeda, ya. Kemudian di benda-benda yang lainnya. Ini adalah value creation layer in Internet of Things application, ya. Jadi dari mulai physical thing, kemudian layer 2 adalah sensor atau aktor, layer 3 adalah connectivity, layer 4 adalah analitik, dan layer kelima adalah digital service, ya, yang pada akhirnya menjadi digital global, dan di situ ada customer value, ya. Ada nilai yang diperoleh dari customer dari yang semula physical lokal menjadi digital global. Jadi di sini adalah physical world dan di sini adalah digital world. Ini adalah IoT teknologi short range vs long range. Jadi seperti kita ketahui kemampuan dari koneksi, ya, IoT ada yang berbasis lokal, ada yang berbasis global, yaitu wide area IoT. Kemudian ini adalah connectivity teknologi, ya. Jadi ada mulai 1 kbps, 10 kbps, 100 kbps, saya pengennya sudah 100 mbps gitu, ya. Jadi di sini ada jadi ada yang lisen, ada yang unlicensed, ya, unlicensed, ya. Jadi ada yang lisen, ada unlicensed. Jadi ada yang free, ada yang harus berbayar, ya. Saya kira mungkin teman-teman sudah lebih paham dari saya, ya. Jadi ada WiFi, ada Bluetooth. Bluetooth itu kan sangat terbatas sekali, ya, jangkauannya hanya kalau tidak salah hanya 10 meter saja. Sedangkan WiFi bisa 100 meter, kemudian LTE-A, LTE-M, NB-IoT, dan seterusnya bisa sampai malah 10 km, gitu, ya. Ini adalah IoT teknologi LPWA requirement, low power wide area wireless connect, low bandwidth, low power device, and provide long range coverage, ya. Kemudian sini adalah IoT teknologi the connectivity parameter, ya. Jadi dari mulai high data rate IoT service, ada LTE ke atas, ya, LTE Advanced 5G. Kemudian ada IoT with voice and mobility, LTE-M. Kemudian ada simple low cost IoT, ada NB-IoT, ya, dan seterusnya. Ini adalah IoT dynamic chain of thing, ya.
things still and continuity changing the horizon. Jadi ada yang basisnya adalah nanoteknologi, kemudian ada yang berbasis AI dengan big data ya. Di sini memunculkan satu value dan satu pengungkit baru gitu ya. Ini adalah IoT dynamic change of thing in various sektor ya, di berbagai sektor. Sekali lagi di consumer and home, smart infrastructure, security and surveillance, transportation, industri, retail ya, healthcare gitu ya, dan yang lainnya. Jadi buat teman-teman yang ingin menjadi digital startup di bidang IoT, saya kira garapannya begitu sangat luas gitu ya. Kemudian ini adalah dynamic case of IoT connectivity ya. Ada connected car, ada smartphone ya, ada wearable device ya, kemudian ada smart home, wifi apps ya. Jadi di sini sudah mulai thing ya, short range connectivity, one connectivity, platform service-nya ya. Ini adalah use case customer IoT smart home. Jadi di sini IoT device bisa berupa TV, set-top, wifi router, kemudian laptop, PC, printer ya, kemudian CCTV, speaker, dan lain sebagainya. Use case industry IoT, smart factory located in active core but can be limited by social IoT capability ya. Jadi di sini ada IoT yang dimanfaatkan untuk industri, supply chain, smart grid ya, business system ERP, kemudian mapping ERP information into operation ya, ada customer, ada distribution center, ada tracking and traceability, kemudian di sini ada smart factory ya. Semua bisa dikoneksikan menggunakan IoT. Kemudian di sini adalah smart planting ya. Active adapting area, high expectation area. Jadi di sini penggunaan IoT bagi kepentingan industri yang lebih luas begitu ya. Kemudian di sini ada smart city, penggunaan IoT ya untuk mendukung smart city, ada operation room misalkan di situ, kemudian ada field facility, ada public vehicle, kemudian ada nomadic device-nya gitu ya. Jadi ini semua bisa menggunakan tools-tools IoT untuk mendukung smart city. Kemudian social IoT categories, subject to sensing atau monitoring measure for advanced society. Jadi bisa metering, misalkan untuk water, gas, electricity, LPG ya. Tracking bisa untuk bicycle, motorbike ya, produk, safe watch. Kemudian untuk monitoring, misalkan di sini ada construction ya, kemudian healthcare, street light, door, fire, traffic light, temperatur ya. Jadi banyak sekali peluang-peluang digital startup di bidang IoT. Kemudian ini yang lainnya, parkir, kemudian restroom, kemudian water level monitoring ya, dan seterusnya. Ini adalah layer ekosistem dari IoT application service. Jadi di sini ada healthcare, smart home, dan seterusnya ya. IoT security-nya adalah information protection di sini, kemudian IoT platformnya. Kemudian di sini ada IoT network ya, dan di sini ada IoT device-nya ya. Jadi disebutnya layer ekosistem dari SPNDSE dari sebuah IoT gitu ya. Ini adalah standardization landscape, apakah di bidang home yaitu holding, manufacturing industry, automation, dan seterusnya. Jadi ada standar-standar. Kemudian IoT as basis of for industrial revolution ya, di mana di sini ada di era ketiga IoT baru merupakan sebuah enabler gitu ya, tetapi di era IR 4.0 itu sudah mulai menjadi sebuah pelaku inti. Ada istilah DNA ya, data network algorithm. Di situ ada AI, kemudian ada blockchain ya,
yang dimanfaatkan untuk governance, platform, transaction, private. Jadi IoT yang sekarang itu tidak hanya sekedar tools atau physical, tetapi sudah dikombinasi dengan AI ya, juga mungkin dengan blockchain untuk menampung data yang dihasilkan yang begitu banyak begitu ya. Ini adalah megatrend ya. Industri 4.0 salah satu megatrendnya adalah di bidang IoT ya, yang dikombin dengan AI dan lain sebagainya. Ini adalah Indonesian Industrial IoT Roadmap, jadi 5 focus sector for making Indonesia 4.0 ya. Seperti kita ketahui ada di fokusnya di food and beverage, kemudian textile and beverage, automotive, elektronik, dan chemical. Jadi ini adalah peluang bagi teman-teman ketika mau menjadi seorang digital startup di bidang IoT, maka bidang-bidang ini yang bisa dipilih. Oke, terakhir conclusion. Megashift telah mengubah kebiasaan baru atau new normal ya. Muncul problem-problem baru yang memerlukan solusi-solusi baru. Nah, digital startup tentunya diharapkan dapat memberikan solusi atas problem di era normal baru atau new normal, dan IoT opportunities and challenges, di mana IoT dapat dijadikan sebagai sarana bagi solusi-solusi baru, dan ini adalah peluang baru bagi para pelaku digital startup. Dan conclusion, dengan pendekatan kreatif dan inovatif, memilih peluang dan tantangan IoT bagi solusi era normal baru atau new era, maka dapat dijadikan sebagai model bisnis baru di era normal baru yang akan memberikan peluang baru bagi kemungkinan kemakmuran baru. Saya kira demikian materi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solikin telah share mengenai startup digital Internet of Things. Ya, menarik sekali untuk peluang yang bisa kita ambil, terutama bagi adik-adik mahasiswa yang ingin kedepannya membangun sendiri startup digital berbasis Internet of Things. Ya, ya baik, berikutnya mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita akan akhiri setelah sesi presenter yang kedua, yaitu sesi dari saya sendiri. Oke, saya coba share terlebih dahulu.